Karena kita judul kita hari ini cerdas finansial dengan investasi reksadana. Oke, gimana Pak Eri? Apa namanya? Eh, dengan judul kita hari ini cerdas finansial dengan investasi reksadana. Oh iya, ya, harus banget dong. Jadi kalau misalkan kita itu kan hidup, ya memang uang bukan segalanya ya, tapi kan segalanya memerlukan uang sebagai sarana. Nah, terus uang itu juga terbatas kan, jadi kita harus cerdas-cerdas, pandai-pandai mengelolanya. Nah, itu penting banget harus catat tuh Sobat Philip ya, pandai-pandai mengatur keuangan dan pandai juga harus pos-posin nih uangnya gimana, penghasilannya berapa, harus di-pos di investasi berapa, di ini berapa, kebutuhan berapa. Oke, tapi aku mau nanya ini Pak Eri, apakah investasi itu sama dengan menabung? Kenapa kita harus perlu investasi dari sekarang gitu Pak? Jadi kalau misalkan kita ngomongin investasi sama menabung, itu jawabannya udah pasti beda. Karena Mhm. kalau menabung itu menyimpan, ya, Mhm. ditabung, disimpan. Kalau invest itu kita kayak tanam modal. Jadi uang kita itu berubah bentuk, ya. Berubah bentuknya itu maksudnya eh, berubah berubah fungsi. Kalau ditabung kan disimpan, ditaruh, yang penting aman. Itu tujuannya. Yep. Tapi pada saat kita tanamkan uang kita sebagai modal, kita investasikan, uang itu berubah bentuk menjadi sebuah aktivitas usaha, menjadi sebuah aktivitas yang produktif untuk mencari uang lebih, untuk mencari hasil yang lebih dari modal tersebut. Modal itu kalau ditanamkan bukan untuk balik modal lagi, tapi untuk bertumbuh lebih. Nah, sehingga otomatis, tadi kan ada beberapa kata kunci seperti bisnis, usaha, ekonomi, otomatis ada risiko yang melekat. Karena Yep. uang ini bukan lagi disimpan, tapi ditanam. Kita kayak mau menanam jeruk, menanam apel, kan bisa berbuah, bisa enggak. Berbuah Yep. pun belum tentu manis. Jadi ada resikonya gitu. Nah, di situ kita mengorbankan tuh mengorbankan potensi pendapatan yang fix, misalkan dari bunga tabungan, bunga deposito gitu ya. Kita mengorbankan keamanan. Sebagian keamanan itu harus kita korbankan kalau kita sudah investasi. Namanya sudah nyemplung di bisnis gitu ya. Nah, kenapa uang kita itu perlu nggak hanya ditabung tapi harus diinvestasikan, harus disuruh bekerja lebih ataupun bekerja keras gitu ya. Kenapa? Karena sederhana sekali Zaki, karena uang yang kita miliki 1 juta rupiah misalkan hari ini. Mhm. Kalau misalnya kita taruh di kolong ranjang gitu ya, anggaplah 20 tahun lagi. Tapi apakah 1 juta yang sama tersebut masih mampu membeli barang yang sama 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi? Yang jadi masalah itu bukan 1 jutanya hilang, berkurang, atau utuh. Ya kalau ditaruh di kolong ranjang, rumahnya punya kita sendiri ya masih utuh. Tapi nanti pada saat kita belanjain, udah pasti barangnya nggak sebanyak sekarang. Itulah Mhm. yang namanya inflasi. Sehingga uang kita harus diajak ataupun disuruh bekerja lebih produktif, diinvestasikan, untuk mendapatkan hasil yang lebih mengimbangi atau Mhm. yang lebih setara dengan perkembangan harga inflasi. Kurang lebih seperti itu. Wow, oleh karena itu kita harus segera sedini mungkin harus bisa berinvestasi dari sekarang ya, Pak Eri ya. Betul, betul sekali. Oke, tapi emang ada apa namanya kalau mau investasi juga harus dilihat dulu profil resiko kayak gimana, benar gitu ya Pak ya. Betul. Oke, tapi Jadi Pak, kan, hmm, hmm, ya silakan gimana, Pak. Zaki? Iya kan kalau tadi yang Zaki bilang ya harus lihat-lihat profil risiko juga karena kan tadi investasi itu mengandung risiko. Jadi ya kita harus cocok-cocokin risiko seperti apa sih yang sanggup kita tanggung. Karena kan nggak semua orang itu punya selera risiko yang sama, tidak punya kemampuan menanggung risiko yang sama gitu. Jadi penting banget yang tadi Zaki bilang ya harus disesuaikan. Kita itu sanggup menanggung risikonya seberapa, bagaimana gitu. Oke, benar-benar benar. Nah, itu baru harus dicatat tuh Sobat Philip ya. Tapi Pak, kan banyak nih investasi. Apa sih sebenarnya investasi tuh yang cocok untuk pemula gitu, Pak? Soalnya banyak nih masih masih baru-baru mau mulai investasi. Kenapa tuh, Pak? Jadi kalau misalkan instrumen yang cocok buat investasi ya tentunya banyak ya. Eh, ada obligasi retail gitu ya, ada reksadana juga gitu ya. Jadi sebenarnya instrumen untuk berinvestasi itu banyak, emas juga ada gitu ya. Mhm. Cuman bagi saya ya, yang paling membedakan kalau seorang investor pemula itu adalah yang pertama itu yang
jumlahnya kecil-kecil dulu. Itu yang pertama. Ya. Hmm. Jadi nggak harus buru-buru gede. Jadi bukan masalah punya uang nggak punya uang. Namanya juga masih belajar, baru nyobain. Iya. Ya masuknya sedikit-sedikit dulu aja. Rasain dulu kayak gimana sih. Nah barulah tambahin lagi nanti uangnya lebih banyak di situ. Terus yang kedua, kalau bisa ya produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang sudah jelas terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, salah satu jenis produk yang ada tadi saya sudah jelasin, obligasi retail dan reksadana. Ya, kenapa sih obligasi retail? Tadi saya mention juga, padahal bukan dagangan saya tuh, Zaki, karena ya itu kan dijamin negara ya. Iya. Terus produknya juga simple, bagi kupon tiap bulan, ditahan sampai dengan jatuh tempo, dijamin negara. Jadi saya rasa itu entry level yang cukup cocok gitu ya. Tapi kalau mau masuk ke reksadana juga boleh, karena reksadana itu mungkin teman-teman ada yang sering dengarnya reksadana tuh saham. Ya, benar, ada reksadana saham. Tapi ada juga reksadana pasar uang yang isinya deposito sama obligasi. Jadi nggak terlalu beresiko gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan lah yang mana yang cocok, yang sesuai. Nah, sekarang karena saya kerjanya di reksadana, jadi saya mau bahas yang reksadana. Kenapa sih reksadana, Zaki? Karena reksadana itu, investornya, siapapun itu, tidak wajib mengelola secara aktif, secara sendiri. Jadi dititipkan ke perusahaan manajer investasi seperti Batavia, yang memang pekerjaan kita itu adalah menganalisa, melihat kondisi pasar, lalu melakukan penempatan investasi. Jadi dititipkan ke profesional. Apakah kami yang paling pintar, yang paling pandai? Jawabannya sudah pasti tidak. Tapi setidaknya kami sudah memiliki perangkat ilmu, perangkat kaidah investasi yang baik untuk diterapkan bagi kepentingan nasabah kita, gitu ya. Nah, nanti kita yang bantu milih ini kan perusahaan saham ada 800 saham. Yang bagus yang mana kinerjanya, yang mana yang kurang bagus kinerja keuangannya, kita cariin perusahaan-perusahaan yang potensi kinerja keuangannya bagus. Lalu obligasi kan surat utang ya. Nah, kita pilihin nih. Kalau misalkan negara sih gampang ya, Zaki ya, aman kalau yang negara. Cuman kan kita juga tetap harus milih nih. Hari gini tenornya yang lebih panjang atau yang lebih pendek. Hari besok tenornya lebih panjang atau lebih pendek. Terus kalau kita ngomongin obligasi korporasi, itu kan sama aja minjemin duit ke perusahaan ya. Nah, perusahaan mana sih yang sehat, yang bisa bayar balik tepat waktu gitu ya, tanpa bermasalah. Nah, itulah keunggulannya reksadana. Jadi teman-teman, Sobat Philip, mau sambil kerja, mau sambil kuliah, mau jadi profesinya ini, profesinya itu, uangnya tetap bekerja di belakang layar, dikelola oleh profesional, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti untuk keterbatasan waktu, jadi nggak usah khawatir Pak Eri ya. Jadi kayak walaupun punya dikit waktu nih, malah yang punya dikit waktu cocok untuk investasi reksadana ya Pak ya. Betul sekali. Mau waktunya sedikit, mau waktunya banyak, cocok. Kenapa? Karena yang waktunya banyak juga kan pasti sekali-sekali pengen liburan juga kan. Jadi ya pas lagi liburan kan nggak mau. Kalau misalkan pas lagi liburan terus marketnya lagi gonjang-ganjing, kan perlu fund manager juga. Jadi sebenarnya reksadana buat siapa saja bisa, ya kecuali memang ada investor-investor yang memang sangat sophisticated, memiliki perangkat ilmunya, memiliki akses informasi yang sangat detail. Mau transaksi langsung, ya silakan juga. Di Philip Securities bisa juga gitu kan, nggak masalah juga. Tapi kan nggak mungkin semua uang kita itu uang aktif ya Zaki ya. Pasti ada uang yang pasif gitu kan. Ada uang yang kita nggak usah setiap saat harus kita urusin. Nah, uang-uang itulah yang relatif cukup cocok di reksadana. Oke, nah tadi nyinggung balik lagi ke pemula nih Pak. Kenapa sih investasi reksadana ini pas dan cocok banget untuk pemula? Dan apakah emang mudah dipelajari atau kayak gimana tuh Pak? Iya, jadi kalau misalkan kita ngomongin reksadana, yang pasti yang pertama itu dikelola oleh profesional, manajer investasi. Memang sih ada 90-an manajer investasi. Sebagai seorang investor, Zaki, tetap harus melakukan pekerjaan rumah. Harus menyeleksi sendiri, kira-kira fund manajernya mana yang bagus. Ya mungkin pada mikir, gimana caranya? Ya minimal lihat website-nya lah. Ya minimal lihat website-nya. Itu karena sebagai seorang investor, tuh memang nggak bisa bilang, oh saya maunya terima jadi, nggak bisa. Seorang investor itu tetap punya pekerjaan rumahnya. Walaupun saya tampil kayak begini cuap-cuap, tetap harus dilihat apakah ini yang saya omongin benar atau tidak, masuk akal atau tidak, karena itu uang kita.
Ya, terus yang kedua, ini peraturan dari OJK untuk reksadana itu relatif menurut saya sudah cukup baik ya. Jadi ada diversifikasi, maksimal satu perusahaan yang kita boleh investasikan itu hanya 10%. Jadi di dalam satu reksadana minimal ada 10 perusahaan. Jadi kita tidak terkonsentrasi risikonya hanya di satu perusahaan saja gitu ya. Lalu harta reksadana itu disimpan di bank custodian, jadi terpisah dari manajer investasi. Saya mengelola, tapi saya tidak pegang uangnya. Yang pegang uangnya bank custody. Ya, transparan, teman-teman bisa lihat setiap sebulan sekali ada fun fact sheet-nya, lembar kinerja, bisa melihat top 10-nya, bisa melihat prosentase kepemilikan top 10-nya berapa, lalu setahun sekali ada prospektus, itu laporan keuangannya malah dijembrengin semua di prospektus. Ya, ujung ke ujung semuanya harus dan wajib dikasih lihat. Terus bukan objek pajak. Nah, ini sudah ada undang-undangnya. Jadi kalau teman-teman investasi di reksadana, misalkan masuknya atau investasi awalnya 1 juta rupiah, setelah sekian tahun jadi 1.200.000 rupiah, naik 20% tuh, lumayan. Nah, 200 ribunya itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang PPH, bukan merupakan objek pajak. Jadi dengan kondisi seperti ini, teman-teman juga nggak perlu pantau langsung. Di kantor saya ada sekitar 19 orang yang kerjaannya itu memantau pasar dan portofolio, itu yang mereka yang bertugas yang memantau sepanjang tahun. Jadi teman-teman mau jadi dokter, mau jadi lawyer, mau jadi karyawan, mau jadi profesional apapun, mau jadi YouTuber, silakan. Investasinya tetap dikelola sepanjang tahun. Wow, iya benar sih, nggak perlu apa ya, nggak perlu makan waktu lah. Jadi nggak Betul. habisin uang kayak gimana, nggak habisin waktu kayak gimana. Jadi masih bisa fokus dengan pekerjaan utamanya, tapi juga di samping itu tetap investasi reksadana juga bisa. Benar ya Pak Eri ya? Betul. Oke Pak Eri. Nah kan reksadana itu kan banyak banget produknya dan instrumennya. Gimana sih Pak Eri menentukan jangka waktu dari produk reksadana tersebut? Ya, jadi sebenarnya jangka waktu investasi itu tergantung sama kebutuhan investasi kita sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita sekarang misalkan anggap saya usia 25, padahal saya usianya 20. Bohong banget ya. Anggap saya Nggak usia apa-apa Pak, 25 nggak apa-apa. gitu ya. Anggap saya usia 25, lalu saya 30 mau menikah gitu ya. Berarti kan 5 tahun ini saya harus menabung atau Iya. menyisihkan uang untuk investasi, misalkan untuk menikah, untuk DP rumah, untuk DP mobil misalkan. Atau misalkan saya punya cita-cita, saya sekarang usia 25, saya punya cita-cita usia 40 saya mau ziarah atau ibadah, ya itu bisa kayak saya hitung mundur balik gitu ke sekarang, kira-kira biayanya yang perlu disimpan berapa gitu ya. Jadi nomor satu itu jangka waktu investasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah yang kedua dikaitkan dengan produk investasinya nih, Zaki. Semakin beresiko produk yang kita investasikan, maka sebaiknya itu untuk kebutuhan yang lebih panjang. Semakin rendah resiko produk yang kita investasikan, contohnya reksadana pasar uang, maka itu lebih cocok untuk kebutuhan-kebutuhan keuangan kita yang lebih dekat. Nah, kenapa demikian? Simpel sekali. Kalau kebutuhan kita itu dekat, lalu kita investasikan di produk beresiko tinggi, takutnya pas mau dipakai, pas lagi terjadi resiko. Nah, itu kita tidak inginkan. Iya. Tapi kalau misalkan kebutuhan kita masih panjang sekali, terus kita taruh di aset yang kurang beresiko, aset yang konservatif, nggak salah, tapi daya kejarnya jadi biasa saja atau kalah gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau teman-teman pengen investasi reksadana saham, pasti selalu disarankan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Karena kalau sampai terjadi resiko, produk tersebut atau kebutuhan atau investasi kita tersebut itu bisa diberikan waktu untuk mengalami pemulihan kembali sebelum dipakai nantinya. Nah, kalau terlalu dekat kan pas-pasan. Misalkan contoh nih, 2018 berencana mau nikah tahun 2020, taruhnya reksadana saham, kena COVID, ada krisis turun ke bawah. Nah, tadinya ya memang nggak boleh juga sih ya, cuman kan memang nggak boleh juga di gedung, cuman kan secara finansial berarti yang tadinya misalkan budgetnya ada 100 juta, karena kena krisis waktu pada saat COVID,
jadi tinggal 60 juta misalkan. Nah itu kan saya contohnya nikah, mungkin misalkan biaya pendidikan deh, misalkan Iya. kayak gitu. Itu kan DP rumah Mm-mm. misalkan, atau DP DP kendaraan, tadinya Innova jadi Avanza misalkan. Mhm. Jadi kan ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya Avanza, cuman kan artinya ada penyusutan uang pada saat kita mau pakai, malah sedang terjadi resiko. Jadi kalau misalkan kebutuhannya itu dekat, usahakan selalu investasikan di produk yang resikonya rendah, seperti reksadana pasar uang atau reksadana obligasi.